Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Terjemahan daripada kitab Al-Fusul Al-Ilmiyah wal Usul Al-Hikamiyah. Fasal yang dikarang oleh Qutbul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad pada fasal ke-29. Siapa orang yang tidak mampu atau tidak bisa bersemangat dalam melakukan kebaikan secara keseluruhan, maka tidak sepatutnya dia meninggalkan seluruhnya. Jangan nanti saya nggak bisa sholat khusyuk, ahsan nggak sholat. Saya kalau hadir majelis masih tidak mampu, kalau ngelihat macam-macam ahsan nggak hadir majelis, keliru. Tapi dia melakukan, sebetulnya memaksakan diri melakukan yang ia mampu, yang mudah bagi dia. Kenapa? Fa innal khair yad'u ba'dahu ila ba'd. Karena kebaikan itu mengajak kepada kebaikan yang lainnya, ada hubungannya. Ibarat rantai, ibarat jaringan. Was-saghir minhu yajurru ilal kabir. Yang sedikit, yang kecil itu bisa menarik yang besar. Awalul ghath gatrah. Awalus sel gatrah. Banjir itu dari tetesan hujan yang kecil-kecil, saudara. Tapi karena sering dilakukan, insya Allah maka akan menjadi banjir. Begitulah juga kita mengisi hati kita sedikit-sedikit, lama-lama penuh insya Allah. Karena itu jangan ditinggalkan kebaikan. Pasti nanti dia memulai qiyamul lail berat. Tapi kalau Anda memaksakan diri, lama-lama jadi enteng. Kalau diteruskan, lama-lama jadi nikmat. Kalau enggak qiyamul lail, Anda akan merasa tidak sempurna hidup. Ini dalam yang khair. Al-khair ada. Sebaliknya, Anda merokok. Berat pertama, batuk-batuk. Tapi ketika Anda paksakan, maka akan menjadi biasa. Lama-lama akan menjadi nikmat, sehingga di majelis pun masih ingat rokok Anda. Karena itu biasakan untuk yang baik. Al-khair ada, jangan kebiasaan yang tidak baik, maka Anda akan menjadi orang yang merugi. Kemudian beliau meneruskan, kadzalika man ajaza an tarki syarr kullih. Demikian juga bagi orang yang tidak mampu meninggalkan kejelekan secara total, maka hendaknya dia meninggalkan yang ia mampu ia tinggalkan. Anak masih belum bisa, karena itu nanti insya Allah kalau sudah niat anak akan tinggalkan sama sekali. Enggak, jangan. Tinggalkan yang kamu mampu. Hah? Kenapa? Orang kalau masih dia tadi itu bercampur, misalnya kadang-kadang berbuat baik, kadang-kadang berbuat jelek, itu masih lebih lumayan daripada jelek semuanya. Daripada jelek semuanya. Masih bergabung dalam majlis khair, walaupun dia tadi itu senang dengan nyanyi, itu masih lebih baik daripada nyanyi tok enggak menghadiri, tidak bergabung ke majlis khair. Wal hasanat yudhibna sayyiat. Maka yakinlah, hilangkan kejelekan-kejelekan. Akhlak yang baik akan menghilangkan akhlak yang buruk, saudara. Perbuatan taat akan mengkikis perbuatan maksiat. Iman akan menyisihkan kekufuran, mengalahkan kekufuran, dan hak akan menumbangkan kebatilan. Innal batil ja'al haq wa zahagal
batil. Innal batila kana zahuqa. Disinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atbi'is sayyi'atal hasanah. Jangan kita hanya berhenti tidak pegang kotoran, tapi cuci. Kemudian kasih sabun, kasih minyak wangi. Maka bau wangi tadi itu akan menghilangkan bau buruk yang ada di tangan kamu daripada kotoran. Begitulah kita, pada lisan kamu yang menyanyi jadi mengaji, mata kamu yang melihat artis melihat orang yang soleh, telinga kamu mendengarkan lagu, mendengarkan ayat Quran dan nasihat agama, kaki kamu yang bedakan tadi itu. Kalau kamu itu melakukan rahasia, tingkatkan amal kebaikanmu dalam rahasia, bukan di halayak rame maksudnya. Kalau kamu melakukan maksiat di halayak rame, maka tingkatkan kamu di halayak rame. Kalau kamu itu nyanyi-nyanyi di muka orang, jadikan kamu itu berzikir di muka orang, nggak ada muskilah. Kalau kamu itu melakukan di kamar kamu kejelekan, jadikan kamar kamu untuk kamu lakukan kebaikan, sehingga akan menghapus arba'ina yauman lam yabi' wa lam yashtari wa lam yuhdith hadathan kharaja min dunubihi kayawm waladathu ummuh. Orang itu dalam berjihad terhadap nafsunya itu 40 hari, saudara. Coba 40 hari kita gunakan misalnya full ibadah siang malam, kecuali untuk kebutuhan hidup, makan, tidur misalnya. Tapi setelah itu sudah kita libur nih, nggak ada bek, nggak ada syirok misal. Apalagi nanti menjelang Ramadan nih, nggak ada jual beli misalnya. Kemudian setiap berhadat langsung wudu, setiap junub langsung mandi. Nah, tidak sampai dipisah dengan hadat 40 hari, maka akan keluar dari dia dosa-dosanya, sehingga dia akan menjadi seperti bayi yang baru lahir. Perlu arba'in yom, itu diambil daripada firman Allah, wa wa'adna Musa arba'ina lailatan wa atmamnaha bi'ashrin. 30 lailah. 30 lailah wa atmamnaha bi'ashrin. Aku menjanjikan kepada Musa 30 malam. Ada menyatakan itu adalah bulan Dzulqa'dah, ditambah 10, itu 10 Dzulhijjah. 40 hari itu memang bisa menjadi mujarab untuk menghasilkan maksud, saudara. Menghasilkan maksud. Karena itu penting sekali. Ada satu riwayat begini, man shalla arba'ina yawman fi jama'ah yudriku at-takbiratal ula kutiba lahu bara'atan, bara'ah minan nifaq wa bara'ah minan nar. Siapa orang yang dia tadi itu 40 hari sholat berjamaah tidak ketinggalan hatta takbiratul ihram, nggak was-was, Allahu Akbar gitu, maka 40 hari jamaah nih, maka akan dia dicatat bebas daripada 2 hal. Di dunia dia bebas daripada kemunafikan, sempurna imannya. Kemudian nanti di akhirat bebas dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah ya ikhwani, jangan ditinggalkan. Lah, kalau sudah 40 hari nggak berjamaah, kita bisa bayangkan, jangan-jangan ini sudah ada penyakit nifak dalam hati kita. Sebagaimana muwadhabah alal jamaah itu menghasilkan kita selamat daripada nifak, maka kalau kita tidak berjamaah 40 hari, jangan-jangan jadi munafik kita. Na'udzubillah min dzalik. Ada riwayat juga begini, man akhrasa lillah arba'ina yauman. Ada dalam yang lainnya, man akalal halal arba'ina yauman dhaharat yanabi'ul hikmah min qalbihi ala lisanih. Siapa orang 40 hari makanannya halal,
ikhlas dalam ibadahnya, maka Allah akan mengeluarkan sumber hikmah yang dari hati tadi itu melalui lisannya, akan menjadi orang ahlul hikmah dia. Omongannya nggak ngelantur, omongannya nggak fadhi, ya, tapi semuanya mengandung hikmah. Tahukah hikmah? Kalau ilmu Allah bisa berikan kepada semua orang, tapi hikmah untuk orang-orang khusus. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah itu memberikan hikmah kepada orang-orang khusus. Siapa yang Allah berikan hikmah, maka dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukiya anna rajula faqala laha quli lahu ala an tusalli khalfa zawji 40 yawman hatta uti'aki fima turid, hatta uti'aka fima turid. Anak mau melayani kamu, tapi ini diperintahkan suami, katakan sama dia, sama orang tadi itu, inti mau sama anak, mau aku melayani kamu, syarat kamu harus sholat 40 hari menjadi makmum suamiku, karena suaminya minas sholihin, ya. Tapi ente jangan begitu sama istri kamu, ini minas sholihin suaminya, ini minal aulia ini, ya. Syarat kamu sholat di belakang suami saya 40 hari berjamaah, nggak sampai telat. Nanti aku setelah 40 hari akan melayani kamu. Ngomong begitu sama dia. Ini orang udah kepincut. Beneran, kata dia. Bener. Sholat 40 hari, saudara. Sampai inqadhatil muddah, hatta inqadhatil muddah. Setelah selesai, diajak. Inni tubtu ilallah. Aku tidak mau tertarik lagi, aku tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhbarat zaujaha an sya'nih. Maka dia memberitahu suaminya tentang keadaan itu, laki udah bertobat, enggak mau sama sekali, katanya. Sadaqallahu fi qoulihi inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Benar apa yang katakan Allah dalam firman-Nya, salat itu mencegah manusia daripada perbuatan zina dan kemungkaran. Ya ikhwani, salat yang benar 40 hari pasti jadi nur dalam hati. As-salatu nur, kata Nabi. Salat itu cahaya. Kita salatnya asal-asalan, ma'al ghaflah, itu pun tidak berjamaah, itu pun kadang-kadang fi akhiril waqt, kadang-kadang kharijal waqt. Nah kalau sudah demikian, maka akan jadi apa pada diri kita ya? Naam. Jika seorang hamba kok dia tadi itu masih melakukan yang jelek, masih melakukan maksiat, jangan sekali-kali dia putus asa sehingga dia tadi itu jauh daripada Allah, jauh daripada kebaikan, taat secara total. Jangan. Kenapa? Karena harus ada masih hubungan dengan Allah. Barangkali hubungan tadi itu akan bisa merubah dia. Harus ada masih ruang untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati dan pikiran manusia, di anggota badannya. Harus ada kebaikan yang lakukan untuk menjadi solusi untuk kita bisa melakukan musolahah, damailah sama Tuhan. Mungkin kita merasa bahwa kita ini sudah dimurkai oleh Allah, tapi lewat kebaikan itu jangan-jangan nanti dia akhirnya menjadi orang yang soleh. Sehingga diriwayatkan ada seorang pencuri, bukan hanya pencuri, perampok, bukan hanya perampok, pembegal. Ini orang nggak disenangi sama orang, merugikan terus setiap saatnya. Aneh, syuhulnya, pekerjaannya ngerampok, membegal, mencuri, tapi rajin puasa sunnah. Rajin puasa sunnah. Ditanya,
Inti ini rampok, kamu ini pencuri, lah kok rajin puasa sunnah, kata dia. Ya, aku harus masih ada membuka satu luang untuk aku bisa berhubungan dengan Tuhan. Mungkin amal ibadahku tadi itu menjadi sebab aku mendapatkan hidayah dan meninggalkan semua maksiatku kepada Allah. Masya Allah. Satu saat si orang yang negor tadi itu ngelihat orang ini rajin ke Masjidil Haram, tawaf, ibadah terus. Ditanya, ente rampok dulu? Ente pencuri? Yang dulu aku pernah negor kamu? Iya. Kok jadi begini ente? Kok jadi orang soleh? Wajah kamu mencorong cahaya. Kamu kok gemar beribadah? Kata dia, puasa itulah yang membuat aku sadar. Akhirnya aku diberi hidayah oleh Allah, bertobat, dan aku tinggalkan itu perbuatan, dan aku ganti dengan banyak kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ya ikhwani, mari kita teruskan ini semuanya yang ada dengan tarbiyatus salaf ini, ya Masya Allah. Bilang man salak malak wa man had halak. Aiman salakat tariq, siapa orang yang ikuti jalur yang benar, jalurnya tariqus salaf, tariqun nabi, tariqud din. Siapa orang ikuti jalurnya agama, jalurnya nabi, jalurnya salaf, malaka nafsah, dia akan bisa menguasai dirinya daripada maksiat, daripada perbuatan yang tidak baik. Wa man had, siapa yang keluar daripada jalur, keluar dari jalur salaf, keluar daripada jalur syariah, keluar daripada jalurnya nabi, halak, dia akan celaka. Dia akan celaka. Didik anak-anak kita untuk itu semuanya ya ikhwani. Ayo dibiasakan lagi baca ratib, ayo dibiasakan lagi hizib Quran, ayo dibiasakan lagi baca hadis, ayo biasakan lagi nasihat kepada anak-anak Anda, ayo biasa lagi nuntun anak Anda waktu sebelum tidur nama-nama nabi, nama-nama malaikat. Kita dengarkan itu semuanya dari orang tua kita. Laan, mana itu semuanya? Bahaya ini kalau kita teruskan ya ikhwani. Bahaya. Kesimpulannya dari keterangan ini, bahwa hendaknya seorang hamba melakukan kebaikan secara total kalau ia mampu. Kalau ia mampu 100% melakukan kebaikan, tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak mampu ta'ah sirif, perbuatan taat yang sempurna, karena mungkin masih belum dia tadi itu bisa mentaklukkan nafsunya, masih terpengaruh, masih ada perbuatan kejelekan atau kemaksiatan, tetap dia jangan meninggalkan istiqamahnya daripada kebaikan. Khawatir terkikis kebaikannya, meningkat kejelekannya nantinya. Justru berpegang teguh sama itu. Ibarat orang yang dia tadi itu ada banjir, selamatkan diri. Kalau memang kamu sudah hanyut, kintir, tapi Anda harus megang dengan tali yang kuat. Sehingga minimal ketika banjirnya mereda, kamu bisa selamat karena kamu tidak melepaskan daripada tali atau ranting yang kamu pegang tadi itu. Begitulah thariqah daripada ajdadkum, thariqah alawiyah, thariqatnya salafukum. Pegang teguh kebiasaan mereka, pegang teguh. Mungkin masih ada perbuatan maksiat, jangan kamu hanyut, kamu lepas, maka kamu akan jauh daripada mereka. Maka akan bukan menjadi ta'atus syarif, tapi syarrus syarif, akan menjadi kejelekan yang total nantinya. Na'udzubillah min dzalika. Mudah-mudahan insyaallah kalam ini akan bisa membuat kesadaran bagi kita, dan mudah-mudahan insyaallah berkat Habib Hussein kita semuanya bisa mengikuti jejak dan akhlak beliau, akhlak daripada salaf-salaf kita. Mudah-mudahan Allah kembalikan kita apa yang sudah ditarbiyah oleh orang-orang tua kita untuk kita lakukan lagi, untuk kita tarbiyahkan kepada anak-anak kita.
dan mudah-mudahan tetap kita sampai turunan kita sampai hari kiamat dalam tariqah salaf kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.